Oke, baik, selamat pagi anak-anak kami dan salam sehat buat kita semua. Dan selamat bertemu kembali pada pembelajaran fisika pada hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, maka untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Namun sebelum kita lanjutkan dengan gerak vertikal ke atas, Bapak ingin bertanya kembali, apakah Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Ya, gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda dari ketinggian tertentu, ya, tanpa kecepatan awal. Dan arti bebas di sana gesekan udara diabaikan dan tidak terpengaruh dengan massa benda, ya, kalau benda jatuh bebas. Kemudian setelah itu juga kita sudah bahas dengan gerak vertikal ke bawah. Nah, jadi kalau gerak vertikal ke bawah, benda itu dilemparkan dengan kecepatan awal tertentu. Jadi bukan bebas, tapi ada suatu kecepatan tertentu, dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan tertentu, ya. Jadi bagaimana kita menentukan waktu tiba di bawah, kecepatan di suatu titik sudah kita bahas. Maka untuk pagi hari ini anak-anak kami kita lanjutkan dengan gerak vertikal ke atas. Nah, jadi gerak vertikal ke atas ini juga termasuk GLBB, ya, GLBB diperlambat. Karena setiap benda yang dilemparkan vertikal ke atas, ya, pasti mengalami perlambatan, ya, karena gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah. Nah, jadi gerak vertikal ke atas itu adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan gravitasinya konstan, ya. Nah, itu. Jadi itulah pengertiannya. Jadi pertama, ya, gerak vertikal ke atas itu berarti kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Berarti ada kecepatan awal, kemudian percepatannya atau perlambatan, ya, sama dengan G. Jadi dia termasuk GLBB, diperlambat, ya, diperlambat. Nah, jadi kalau kembali kita ke rumus-rumus GLBB, nah itu ada 3, ya. Nah, untuk jatuh bebas juga kemarin sudah kita bahas. Jadi untuk gerak vertikal ke atas, jadi rumus-rumus gerak vertikal ke atas, vertikal ke atas juga ada 3. Jadi langsung aja kita bikin dulu. PT sama dengan P0 karena dia GLBB kurang G kali T. Kemudian kedudukan yang dicapai P0 T kurang setengah G T kuadrat. Kemudian yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2GH. Jadi ada 3 rumus juga, ya, ini. Oke. Jadi kalau benda dilemparkan vertikal ke atas, kita bisa hitung waktu mencapai ketinggian maksimum, kecepatan di suatu titik, ya. Dan yang paling mendasar perlu kita ketahui ketika benda dilemparkan vertikal ke atas, ya. Ketika benda dilemparkan vertikal ke atas, misalnya ini step ini, Bapak lemparkan vertikal ke atas. Nah, suatu saat ketika mencapai ketinggian maksimum, dia akan berhenti sesaat, kemudian akan jatuh bebas. Setelah mencapai ketinggian maksimum, maka benda ini akan jatuh kembali ke bawah. Ya, jadi bisa kita hitung waktu mencapai ketinggian maksimum. Oke. Jadi pertama dulu konsepnya. Jika benda mencapai, ya, mencapai ketinggian maksimum, ya, maksimum, maka benda akan berhenti sejenak. Benda akan berhenti sesaat, ya, saat, dalam kurung titik sama dengan 0. Nah, itu. Kemudian benda akan jatuh bebas, ya, titik sama dengan 0. Berarti waktu mencapai ketinggian maksimum, mencapai ketinggian
maksimum ya dapat dicari dengan persamaan. Kita gunakanlah rumus 1 ya. PT sama dengan P0 kurang GT. Ini karena ketinggian maksimum dicapai berarti PT sama dengan 0, berarti 0 sama dengan P0 kurang GT, berarti G kali T sama dengan P0, berarti T sama dengan P0 per G. Ini satu persamaan ya, satu persamaan. Jadi waktu mencapai ketinggian maksimum adalah kecepatan awal dibagi percepatan gravitasi. Nah kemudian karena dia sudah mencapai ketinggian maksimum, benda itu akan jatuh. Jadi bisa kita hitung lamanya benda di udara ya, lamanya benda di udara. Jadi lama benda di udara, lama benda di udara TU ya, bahwa TU itu nanti sama dengan 2 kali waktu mencapai ketinggian maksimum. Berarti TU sama dengan 2 kali P0 ya, 2 kali P0 per G. Jadi artinya apa? Waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Oke, ini ya. Jadi kalau ada sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas, maka waktu mencapai ketinggian maksimum nanti sama dengan waktu kembali ke tempat asal ya. Jadi waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Jadi nanti bisa kita lihat ya aplikasinya apakah benar waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Oke, baik. Nah kemudian kedudukan benda ya, kedudukan benda setelah T-skon, nah, itu bisa dicari ya. Setelah T-skon kita gunakan rumus 2, H sama dengan P0T kurang setengah G T kuadrat. Nah ini bisa digunakan kalau waktunya diketahui, karena kecepatan awal sudah pasti ada kan. Kalau benda itu dilemparkan ke atas pasti ada kecepatan awal. Nah ini nanti bisa digunakan ya, menentukan kedudukan. Atau kalau kita gunakan rumus 2 ya, atau PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2GH. Boleh ya, 2GH. Nah kalau misalnya ditanya ini H, berarti 2GH sama dengan P0 kuadrat kurang PT kuadrat, atau H sama dengan P0 kuadrat kurang PT kuadrat per 2G. Nah, ini juga bisa digunakan menentukan kedudukan ya. Oke, sampai sekian dulu. Kalau ada mau ditanya silakan sebelum kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanya tentang ini, silakan bisa ditanya dan bisa ditulis dulu sebentar ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai ditulis, biar kita lanjutkan lagi ya. Masih ada lagi hal penting tentang gerak vertikal ke atas. Nah, kalau tadi sudah jelaskan bagaimana menentukan waktu mencapai ketinggian maksimum, menentukan kedudukan suatu benda. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana menentukan ketinggian maksimum yang dicapai suatu benda ketika dilemparkan vertikal ke atas. Nah, misalnya ini ya, misal sebuah benda ya dilemparkan dengan kecepatan awal P0 vertikal ke atas, maka harus bisa kita hitung ketinggian maksimum ya. Nah, untuk menentukan ketinggian maksimum maka bisa kita gunakan rumus 3 tadi, bahwa PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2GH. Nah, apa tadi syaratnya kalau benda dilempar ke vertikal ke atas? Kalau ketinggian maksimum dicapai, benda itu akan berhenti sesaat ya, itu artinya PT 0 ya. Maka
0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH, ya. Berarti 2GH sama dengan V0 kuadrat, berarti V0 sama dengan akar 2GH. Inilah V0 kuadrat, karena kita menentukan ketinggian, ya, ini. Nah, maka H sama dengan, ya, H max, ya, sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, ini, ya, per 2G. Nah, inilah cara menentukan ketinggian maksimum, ya. Nah, inilah hal-hal yang sangat penting pada gerak vertikal ke atas, ya. Jadi waktu mencapai ketinggian maksimum sudah bisa dihitung, lama benda di udara, ya. Nah, bisa juga dihitung bahwa tadi sudah Bapak terangkan bahwa waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Kemudian menentukan kedudukan, ya, setelah benda itu bergerak. T-score bisa kita hitung kedudukannya dan kecepatan di suatu titik, ya, dan kecepatan di suatu titik. Nah, bisa kita tambahin lagi, nah, kecepatan benda di suatu titik, ya, bisa juga, ya, kita gunakan rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kalau nanti ketinggiannya diketahui, ya kan? V0 biasanya sudah diketahui. Atau juga rumus 1 kan, VT sama dengan V0 kurang GT. Nah, ini kalau H diketahui. Kalau H diketahui. Nah, ini nanti kalau T diketahui. Oke. Nah, kira-kira inilah hal-hal penting pada gerak vertikal ke atas. Nah, silakan ditulis kalau ada mau ditanya. Sebelum kita lanjutkan dengan satu latihan soal, ya, satu soal untuk melihat aplikasi gerak vertikal ke atas melalui soal. Nah, bisa ditulis dulu. Kalau ada hal-hal mau ditanya, silakan ditanya. Oke, silakan. Oke, baik. Ya, kalau sudah selesai dicatat, biar kita lanjutkan, ya. Nah, jadi beberapa hal penting pada gerak vertikal ke atas, itulah bagaimana menentukan kedudukan, bagaimana menentukan waktu mencapai ketinggian maksimum, dan bagaimana menentukan kecepatan benda di suatu titik. Nah, itulah tujuannya, ya. Jadi kita bisa menghitung kecepatan benda di suatu titik atau ketinggian maksimum yang dicapai suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas. Nah, jadi aplikasinya kita lihat dulu satu contoh soal. Nah, bisa ditulis, Bapak diktekan dulu. Nah, ditulis, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Titik. Jika percepatan gravitasi di tempat itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah titik 2. A. Waktu mencapai ketinggian maksimum. B. Lama benda di udara. Jadi lama benda di udara berarti setelah dilemparkan dia kembali ke tempat semula, itu lama benda di udara, ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Tapi bisa nanti kita buktikan, ya. Kita buktikan apakah benar waktu ke atas itu sama dengan waktu ke bawah. Kemudian C, ketinggian maksimum yang dicapai benda. Nah, itu sampai di situ dulu, ya.
Jadi sampai di C dulu, nanti kita tambah lagi soal-soal berikutnya. Nah, jadi sebuah benda ya dilemparkan vertikal ke atas. Ini sebuah benda dengan kecepatan awal sama dengan 20 meter per sekon, lemparkan vertikal ke atas. Ini kan? Ini. Jadi berapa waktu mencapai ketinggian maksimum? Ini. Dan berapa lama di udara? Berapa lama di udara berarti sudah kembali nanti ke bawah. Kemudian berapa tinggi maksimum? Ini. Oke. Jadi diketahui ya, diketahui kecepatan awal 20 meter per sekon, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian ditanya tadi A ya, waktu mencapai ketinggian maksimum TH gitu kan. B, lama di udara. Kemudian C, H max ya, H max tinggi maksimum. Nah, jawab ya. Untuk A kita gunakanlah rumus 1 bahwa PT sama dengan P0 kurang G kali T. Nah, syaratnya tadi apa? Ini jangan lupa bahwa kalau ketinggian maksimum berarti kecepatan benda itu 0, PT 0. Berarti 0 sama dengan P0 kurang G kali T. Berarti G kali T sama dengan P0. Berarti T sama dengan P0 per G. Maka waktu mencapai ketinggian maksimum sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 sekon ya, 2 sekon. Jadi waktu mencapai ketinggian maksimum itu 2 sekon. Kemudian berapa lama di udara? Nah, ya, berarti B TU ya, TU sama dengan 2 kali TH karena waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Nah, berarti 2 kali 2 ya, 2 kali 2 berarti 4 sekon. Nanti bisa kita buktikan ya. Nanti kita buktikan apakah waktu jatuh 2 sekon. Nah, sekarang kita cari dulu ketinggian maksimum C. C ya. Berarti ketinggian maksimum berarti dari rumus 3 lah kita gunakan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2 GH. Nah, sama juga bahwa PT 0. Berarti 0 sama dengan P0 kuadrat kurang 2 GH. Berarti 2 GH sama dengan P0 kuadrat ya. Berarti H maksimum sama dengan P0 kuadrat per 2G. Berarti 20 kuadrat ya per 2 kali 10. Berarti 400 per 20. Berarti 20 meter. Inilah ketinggian maksimum 20 meter. Nah, sekarang kita balikkan. Kalau benda pada ketinggian 20 meter jatuh bebas, berapa waktu tiba di bawah? Ya kan, untuk membuktikan ini, apakah waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Nah, sekarang kita anggap benda ya ini ya jatuh bebas dari ketinggian 20 meter ya kan, karena tinggi maksimum 20 meter. Apakah 2 sekon waktu tiba di bawah kalau dia jatuh bebas dari ketinggian 20 meter? Nah, rumus tercepat kemarin apa? Bahwa T sama dengan akar ya 2H per G sama dengan H-nya 20, berarti akar 2 kali 20 per 10 sama dengan akar 40 per 10, berarti sama dengan akar 4. Berarti T sama dengan 2 sekon. Ternyata benar, waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Maka dengan cara cepatnya, kalau ditanya berapa lama di udara,
Kalau sudah dapat waktu ke atas, langsung dikali 2, ya. Nah, ini hanya membuktikan, karena ketinggian maksimum tadi 20 meter. Ini, berarti kan benda itu kan jatuh bebas dia setelah mencapai 20 meter. Ternyata 2 sekon juga kan. Berarti lama di udara itu sama dengan 2 kali waktu ke atas. Nah, sampai sekian dulu. Ya, nanti kita lanjutkan dengan aplikasi soal yang berikutnya. Silakan ditulis. Ya, jadi itulah beberapa hal penting ya dari gerak vertikal ke atas. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kami sudah dapat menghitung ya, kalau benda dilemparkan vertikal ke atas sudah dapat menghitung bagaimana menentukan waktu mencapai ketinggian maksimum, kemudian menentukan tinggi maksimum, dan berapa lama benda itu di udara bisa kita hitung ya dengan konsep fisika. Ya, sampai sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, selamat berjumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih.